Selamat malam. Kita bertemu kembali pada hari Sabtu akhir pekan ini dalam firman Tuhan pada masa Prapaskah ini. Kita bertemu dengan firman Tuhan yang begitu membuat kita bingung, sebab orang-orang Farisi juga memaksa orang Yahudi untuk menangkap Yesus, tapi tidak ada seorang pun berani untuk menangkap dia, karena mereka berkata tidak ada seorang dari manusia yang berbicara seperti orang itu. Yesus bicara sebagai orang yang berkuasa, mempunyai kata-kata hikmat, mempunyai kata-kata pengetahuan, mempunyai kata-kata yang bermakna untuk kehidupan, sehingga orang yang ditugaskan oleh orang Farisi untuk menangkap Yesus tidak mau untuk menangkap dia, karena kekuatan firman-Nya yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas kehidupan manusia. Dia mempunyai firman yang begitu hidup, yang mempunyai kekuatan besar untuk mengubah kehidupan dan memperbaiki kehidupan dan memberkati setiap kehidupan, sehingga orang-orang yang ditugaskan untuk mencari Yesus tidak dapat menangkap dia karena kekuatan firman-Nya. Itu kehebatan dari Tuhan Yesus. Dia memang Allah yang mempunyai hikmat dan bijaksana untuk kehidupan kita. Setiap firman yang diucapkan Yesus mempunyai makna untuk memberikan kesegaran pada jiwa kita, pada batin kita, pada kehidupan kita, memberkati dan mengubahkan kehidupan kita, sehingga firman itu bisa membawa hikmat dan bijaksana untuk setiap kehidupan. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai kasih dalam firman-Nya, mempunyai berkat yang terus-menerus mengalir dalam setiap firman dan kehidupan perbuatan yang dia berikan, dia lakukan kepada kita. Maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi kehidupan kita, menjadi kepenuhan dalam setiap apa yang kita rindukan dan dambakan. Malah kita datang pada Tuhan Yesus, kita selalu mencari Dia dan menemukan kekuatan dalam firman-Nya untuk kehidupan kita. Tiap orang bisa datang kepadanya. Dia pernah berkata, malah kepada kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupas dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang mencari Yesus dalam atas suruhan oleh orang Farisi. Orang Farisi mempunyai kebencian yang tidak bisa diubahkan oleh Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mempunyai hikmat dan bijaksana, mempunyai zaman dan sentuhan kepada semua orang, sehingga orang-orang yang mendapat tugas datang pada Yesus ketika mendengar Dia, mereka betul-betul merasa firman Tuhan Yesus menyentuh hati mereka dan mengubahkan hidup mereka, sehingga dari jahat menjadi baik. Itulah menjadi hikmat dan berkat bagi orang-orang yang tadinya jahat itu. Ini dalam masa Prapaskah menjadi contoh bagi kita bahwa setiap perjumpaan dengan Yesus membuat hidup menjadi berubah, jadi hidup menjadi berarti, hidup menjadi baru, menjadi kemudian tidak bisa membuat apa yang kita punya niat jahat harus diubahkan menjadi niat baik dalam setiap langkah dan dalam perbuatan kita. Maka inilah masa Prapaskah menjadi berarti, karena kehidupan kita
diubahkan oleh kuasa firman dari Yesus yang begitu indah, begitu menyentuh, begitu membawa perubahan dalam hidup kita. Semoga juga dalam masa prapaskah kali ini firman Tuhan membawa kita pada suatu bentuk perubahan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sudah sampai mendekati masa Paskah ini, harus ada suatu perubahan dalam hidup kita. Yang jahat menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar, semua menjadi baru dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga kita berarti dalam hidup ini, dan apa yang kita buat menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami sampai pada hari Sabtu yang keempat. Kami berterima kasih kepadamu atas pimpinan Roh Kudus dalam masa prapaskah yang kami jalankan ini. Semoga masa ini membawa perubahan dalam hidup kami, memberikan kami apa yang kami lakukan bisa membawa pada perubahan yang berarti dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau menjadi manusia-manusia baru seperti yang Kau ajarkan. Berkati kami dalam hidup ini. Beri kami rahmat kekuatan agar kami boleh berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Saya mau ingatkan pada akhir dari pertemuan kita kali ini. Hari ini kita mulaikan Triduum untuk menyambut pesta Santo Yosef pada tanggal 19 nanti. Pesta yang tradisional, pesta dia sebagai suami dari Bunda Maria. Kita berdoa tiap hari dalam 3 hari ini menyambut pesta itu, mohon berkat dan rahmat Tuhan lewat Santo Yosef yang menjadi Bapa dari Tuhan Yesus di dunia ini. Semoga Santo Yosef memberi rahmat dan kekuatan, memberikan juga berkat dalam kehidupan kita. Ya Santo Yosef, tolonglah kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang berdosa ini, supaya dalam setiap perbuatan kami mencontoh Engkau yang sederhana dan rendah hati, selalu mengikuti segala nasihat dari Tuhan dalam hidup ini. Beri kami kekuatan dan tolonglah minta berkat dari Tuhan Yesus untuk membantu kami dalam setiap langkah kami. Karena itu kami mohon kepadamu Santo Yosef, kalau kami berjalan sendiri kami tidak mampu dan selalu jatuh, tapi kalau Engkau turut membantu, tentu kami Kau kuatkan dengan rahmat dari surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin.